Saya Tabita Putri Santosa. Saya Lia Puja Nabila. Di sini kami akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam bab 6 yang berjudul Menjauhi Pergaulan Bebas dan Perbuatan Zina untuk Melindungi Harkat dan Martabat Manusia. Berikut video penjelasan dari kami. Apa itu perbuatan zina? Zina secara bahasa berasal dari kata zina, yaitu yazni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berasal dari kata fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seorang perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan, baik itu dilakukan oleh salah satu atau keduanya yang sudah menikah ataupun belum menikah sama sekali. Menurut pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang bukan istri atau suami. Hukuman perbuatan zina, para ulama telah bersepakat bahwa hukuman perbuatan zina adalah haram. Dalam Al-Quran Surat Al-Insyirah terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian, larangan mendekati zina mengandung peringatan agar tidak terjerumus. Hubungan bagi pelaku perbuatan zina dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah menikah. Hukuman untuk zina muhsan adalah hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Dan yang kedua, hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan secara dilemparin batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukuman untuk perbuatan zina ghairun muhsan. Zina ghairun muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk perilaku zina ghairun muhsan adalah yang pertama, apabila pelaku zina ghairun muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, apabila pelaku zina ghairun muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera 100 kali dan hukuman rajam hingga meninggal dunia. Hukuman perbuatan zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam pasal 284 KUHP, pelaku perbuatan zina dapat diancam dengan hukuman 9 bulan penjara. KUHP menganggap bahwa hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan adalah zina. Namun tidak semua perbuatan zina dapat dihukum. Perbuatan zina yang dapat dihukum adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Tuntutan terhadap pelaku sendiri hanya dapat dilakukan oleh salah satu pasangan dari pelaku. Hukum bagi pelaku perbuatan zina dibedakan menjadi dua, tergantung status dari pelaku zina tersebut. Yang pertama, zina muhsan. Pelakunya itu sudah berkeluarga. Sedangkan yang kedua, zina ghairun muhsan, pelakunya belum berkeluarga. Hukum zina muhsan yang pertama, didera atau dicambuk 100 kali. Yang kedua, hukumannya dirajam atau hukuman mati dengan dilempari batu atau sejenisnya. Yang kedua, hukum zina ghairun muhsan. Yang pertama, ini pelakunya jika gadis dan perjaka berzina, maka didera atau dicambuk 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Yang kedua, jika pelakunya seorang duda atau janda, maka pelakunya didera atau dihukum rajam hingga meninggal. Adapun hukum bagi pelaku zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 284 KUHP, bagi hukum pelaku zina diancam 9 bulan penjara. Namun tidak semua pelaku zina dapat dihukum. Contoh-contoh perbuatan yang mendekati zina sebagai mana
Yang dilansirkan pada halaman kemenangan adalah sebagai berikut. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan, norma, dan agama. Mendekati tempat yang dapat menimbulkan nafsu syahwat, melihat aurat dan menghayalkan aurat tersebut. Ada beberapa zina, yaitu zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu. Zina qalbi, yaitu ketika perasaan senang dan bahagia. Zina ucapan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti dengan perasaan senang. Menurut Imam Sayuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir, perbuatan zina dapat mengakibatkan 3 dampak negatif di dunia dan 3 dampak negatif akan ditimpakan di akhirat. Dampak yang ditanggung di dunia yaitu yang pertama, menghilangkan kewibawaan. Pelaku zina akan kehilangan kehormatan, martabat, dan harga diri. Bahkan bisa sampai dianggap menjijikkan dan dijadikan sampah bagi masyarakat loh. Dampak yang kedua yaitu menyebabkan kefakiran, karena ia akan selalu mengejar kepuasan nafsunya dan tidak keberatan untuk mengeluarkan hartanya supaya bisa memenuhi hasratnya. Yang ketiga, memperpendek umur, karena perbuatan tersebut bisa menyebabkan dirinya terserang berbagai penyakit menular seksual yang berbahaya, seperti HIV atau AIDS, kanker, penyakit kelamin, dan sebagainya yang berisiko pada kematian. Dampak yang akan ditanggung di akhirat. Jadi ada 3 dampak negatif yang akan ditanggung di akhirat oleh para pelaku perbuatan zina. Yang pertama adalah mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan zina merupakan suatu dosa besar, sehingga para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Dan yang kedua adalah mendapatkan hisab yang buruk. Pada yaumul hisab nanti, para pelaku perbuatan zina akan menyesali perbuatannya, manakala akan diperlihatkan kepada mereka betapa besarnya dosa zina yang pernah mereka lakukan. Dan ketiga adalah mendapatkan siksa yang pedih. Para pelaku perbuatan zina akan mendapatkan siksa yang buruk dan pedih pada saat di akhirat nanti. Adapun akibat dari perbuatan zina antara lain, yang pertama adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi atau dikucilkan oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga, garis keturunan atau nasab yang tidak jelas. Yang keempat, anak hasil perbuatan zina tidak dapat dinasabkan kepada garis keturunan ayah biologisnya. Yang kelima, anak hasil perbuatan zina tidak dapat menuntut warisan dari ayahnya. Dan yang terakhir adalah apabila anak hasil perbuatan zina itu berjenis kelamin perempuan, maka akan mendatangkan permasalahan perwalian pada saat pernikahannya. Definisi pergaulan bebas. Dari segi bahasa, pergaulan adalah proses bergaul, sedangkan bebas adalah lepas, sama sekali tidak terganggu dan terbatasi, sehingga boleh bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya secara leluasa. Dapat diartikan bahwa pergaulan bebas adalah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tidak terkontrol dan dibatasi oleh aturan-aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Bentuk pergaulan bebas. Contoh pergaulan bebas yang terjadi di sekitar kita yaitu praktik seks bebas atau perbuatan zina. Seks bebas adalah perilaku keji yang dilarang di agama Islam. Perbuatan seks bebas akan menjauhkan perilakunya dari jalan yang benar karena perbuatan ini berakibatkan merendahkan harkat dan martabat pelakunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan manusia. Itulah sebabnya mengapa Allah melarang umat Islam untuk mendekati perbuatan zina. Mengingat perbuatan ini dapat mendatangkan mudarat yang begitu besar dalam kehidupan manusia. Sebelum memutuskan hukuman bagi pelaku zina, maka ada 4 yang dijadikan sebagai bukti, yaitu 1. Saksi, yang kedua sumpah, yang ketiga pengakuan, dan yang keempat dokumen atau bukti tulisan dalam kasus perzinaan. Pembuktian perzinaan ada 2, yakni saksi yang berjumlah 4 orang dan pengakuan pelaku. Materi selanjutnya mengenai pembiasaan sikap. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Maka dari itu, untuk menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, ada beberapa sikap yang perlu dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama,
menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. Kedua, menjaga dan menutup aurat, khususnya bagi perempuan yang sangat perlu diperhatikan. Ketiga, selektif dalam memilih teman bergaul. Keempat, menjauhi dan meninggalkan tempat-tempat yang bermaksiat. Kelima, mendekatkan diri dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, memanfaatkan waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah berpuasa sebagai perisai nafsu. Itulah beberapa di antara sikap yang perlu dilakukan untuk menghindari perbuatan zina dan juga pergaulan bebas. Sekian video penjelasan dari kami. Semoga